Oke, sekarang kita masuk ke operator transformasi ya. Jadi tadi kan kita bahas transformasinya secara umum. Sekarang kita bahas beberapa operator yang memang secara general itu banyak digunakan dalam transformasi. Dan kita bisa cari matriks-matriks transformasinya gitu ya. Tentu saja dengan terlebih dahulu kita membayangkan seperti apa gitu transformasinya. Nah, yang umum ada 4 ini. Yang pertama pencerminan, kemudian proyeksi, rotasi, dan pelebaran atau penyempitan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah operator pencerminan. Ya. Oke. Jadi ya karena namanya operator pencerminan gitu ya, operator pada bidang 2 dimensi atau 3 dimensi yang memetakan setiap vektor ke bayangan simetrisnya terhadap suatu garis atau bidang gitu ya. Nah, operatornya linear. Jadi contohnya di sini gitu ya, kita punya vektor x, y. Kalau kita ingin mencerminkan terhadap sumbu y, maka dia akan jadi min x, y. Gitu. Nah, perlu diperhatikan ya ini untuk bidang 2 dimensi kan ya, bidang 2 dimensi. Nah, di sini kita bisa susun matriksnya dari ininya sebenarnya, dari hasilnya. Ya, kan kita tahu gitu kalau misalnya kita anggap hasilnya adalah kita petakan x, y menjadi W1, W2 gitu ya. Berarti kan kita punya W1-nya ya, yang adalah yang tadinya X kan jadi min X ya. Kemudian kita W2-nya kita petakan yang tadinya Y dia jadi tetap Y. Ya. Nah, berarti ini kan kalau kita bentuk menjadi matriks X dan Y gitu ya. Untuk W1-nya kita punya min 1 0, untuk W2-nya kita punya 0 1 gitu ya. Nah, ya udah berarti nanti kalau mau ditulis W1 W2 gitu ya untuk matriks transformasinya di sini adalah min 1 0 0 1 dan X Y ya. Ini untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, gitu ya. Nanti kalau pencerminan terhadap sumbu X juga kita bisa kira-kira gitu ya. Jadi kita bayangkan itu kita ilustrasikan, baru nanti bisa kita susun matriksnya seperti apa. Nah, oke, ini operator-operator pencerminan ya, reflection. Yang ini tadi terhadap sumbu Y, sudah kita bahas ya, jadi min 1, 0, 0, 1. Kalau terhadap sumbu X dicerminkan, berarti yang jadi negatif adalah Y-nya ya. Jadi X-nya tetap X, Y-nya jadi min Y, berarti dia jadi 1, 0, 0, min 1. Nah, kemudian yang terakhir, kalau dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ya berarti cuman berubah aja. Yang tadinya X dia jadi Y, yang tadinya Y dia jadi X. Berarti W1-nya adalah Y, W2-nya adalah X. Jadi 0, 1, 1, 0. Ya. Nah, kemudian kita bahas di bidang 3 dimensi ya. Tadi kan kita bahas cuman di bidang 2 dimensi. Nah, yang pertama, karena kita ngomongin bidang, berarti karena kita ngomongin 3 dimensi, berarti cerminnya berupa bidang ya. Kalau tadi 2 dimensi, cerminnya berupa sumbu ya, garis. Kalau di sini dia cerminnya bidang gitu. Jadi kalau dia contohnya ya, kita di sini punya cerminnya, anggaplah gitu ya di sini. Jadi yang tadinya ini sebagai cermin gitu ya. Contohnya bidang XY. Jadi yang tadinya ada di atas gitu ya, terus dia dicerminin gitu, dia jadi ada di bawah gitu ya. Yang tadinya X, Y, Z berarti XY-nya tetap ya. Tapi yang berubah adalah min Z ya. Tadi kan dia adanya di sumbu Z positif, sekarang dia ada di sumbu Z negatif gitu. Nah, jadi ya udah jadi X, Y, min Z berarti adalah matriks identitas dengan Z-nya negatif. Kalau dia ada di bidang XZ gitu ya, berarti cerminnya adanya di sini kan? Ya, cerminnya ada di sini. Nah, berarti yang jadi negatif adalah Y-nya, gitu kan? Jadi min Y. Nah, berarti ya udah sama aja matriks identitas dengan Y-nya negatif. Nah, kalau dia YZ gitu ya, berarti di sini cerminnya, ya. Di sini cerminnya berarti yang negatif adalah min X, dia identitas, matriks identitas dengan X-nya negatif. Oke. Berikutnya kita masuk ke operator proyeksi atau proyeksi ortogonal ya. Jadi di proyeksi ortogonal ini gitu ya pada
ruang berdimensi 2 dan 3 adalah sembarang operator yang memetakan setiap vektor ke proyeksi ortogonal pada suatu garis atau bidang yang melalui titik asal. Gitu ya. Jadi note-nya di sini adalah dia akan dipetakan ya, vektor atau diproyeksikan secara ortogonal yang pertama, kemudian garis atau bidang yang melalui titik asal gitu. Jadi dia pasti melalui titik asal nih tempat proyeksinya gitu. Jadi misalnya dia diproyeksikan terhadap sumbu X gitu, nah pasti sumbu X ini melewati titik asal gitu ya. Contohnya ya, ini dia kita ambil contoh yang pertama, dia diproyeksikan terhadap sumbu X gitu. Nanti juga bisa dia diproyeksikan terhadap sumbu Y gitu ya. Sekarang kita ambil contoh, berarti anggaplah yang barunya adalah W1 sama W2 gitu ya. Kita lihat di sini yang tadinya X, Y berubah jadi X, 0 ya. Berarti ini W1, ini W2 ya kan. W2-nya 0, W1-nya X. Nah, berarti kalau mau kita bentuk jadi matriks gitu ya, matriks W1, W2 adalah 1, 0, 0, 0, ya, di sininya X, Y. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya dia diproyeksikan terhadap yang lainnya. Nah, oke, ini yang sumbu X tadi ya, udah kita bahas. Nah, kalau terhadap sumbu Y, berarti oke, di sini X-nya jadi 0 ya, 0, Y, berarti W1-nya 0, W2-nya Y, dia jadi 0, 0, 0, 1. Kalau 3 dimensi, sama seperti tadi, karena kalau 3 dimensi kita ngomonginnya jadi bidang gitu ya, jadi kalau di sini dia bidang XY gitu ya. Nah, ini contohnya dia diproyeksikan di sini. Kalau dicerminkan tadi kan dia titiknya tembus ke bawahnya gitu ya, tembus ke sini. Tapi kalau dia diproyeksikan berarti dia berhenti di bidang ini. Gitu. Di bidang XY ini dia berhenti, berarti jadi X, Y, 0. Nah, jadi XY-nya tetap nih, tapi W3-nya jadi 0. Jadi udah dia 1, 1, 0. Gitu ya. Nah, kalau dia di bidang XZ, ya udah. Di bidang XZ, berarti nanti karena dia XZ, Y-nya yang 0 gitu ya. Jadi gampangnya sih kalau dia XZ, berarti Y-nya 0 gitu ya. Kalau dia XY, berarti dia Z-nya yang 0 gitu. Kalau dia YZ, ya udah berarti X-nya yang 0. Gitu. Jadi kita bisa membentuk matriks-matriksnya ya. Kayak gini. Dengan ilustrasi-ilustrasi yang sama gitu ya. Oke. Kita lihat berikutnya operator rotasi. Nah, kalau rotasi kita bermain dengan sudut ya. Ini sudut. Sorry, banyak typo nih. Operator yang merotasikan setiap vektor dalam ruang 2 dimensi melalui sudut theta yang tetap disebut operator rotasi pada bidang 2 dimensi. Oke. Kita lihat contohnya. Di sini kita punya awalnya dia X, Y. Ya. Kemudian dia jadi W1 dan W2 ya dengan theta gitu. Jadi dia dirotasikan sebesar theta. Anggaplah sudut awalnya ya di sini adalah pi gitu ya. Theta dan pi. Oke. Nah, berarti ya kita harus definisikan dulu ya kan, definisikan dulu si x, y-nya ini vektornya seperti apa. Berarti kan x-nya dia adalah r cos pi ya. Gitu. Jadi r cos pi dan y-nya adalah r sin pi. Nah, terus kalau kita lihat berarti W ini kan R-nya nggak berubah ya. Kita lihat di sini tetap R ya sama. Cuman sudutnya berubah ya kan. Sudutnya di sini jadi penjumlahan ya nggak? Penjumlahan apa ya? Penjumlahan theta sama pi ini. Jadi si W ini berubah jadi R cos theta plus pi ya nggak? W1 deh, W1. Nah, W2 dia jadi sin ya. R sin kita hapus dulu sin, oke kok hijau ya, keduanya R sin theta plus P udah gitu. Nah terus kita akan coba uraikan gitu supaya nanti sederhana, tinggal mengandung theta aja kalau bisa ya, informasi matriksnya nanti. Nah, kita tahu kalau cos A plus B gitu bisa kita pecah jadi cos min sin ya. Jadi di sini kita punya R cos theta cos P ya, cos min sin R sin theta sin P.
Nah, terus yang bawah kita punya sin A plus B. W2 berarti kalau sin A plus B kan jadi sin cos plus cosin. Ya. Jadi R sin cos, sin theta cos B, plus R cosin. Berarti cos theta sin B. Ya. Terus kita tahu tadi bahwa balik ke sini nih, X adalah R cos P dan Y adalah R sin D. Nah, ini bisa kita gantikan, berarti kita substitusi. Kita substitusi dua persamaan ini ya ke dalam sini. Ya, jadi si R cos P. Di sini kita punya R sin P. Ya, ini kita juga punya R cos P dan R sin P. Ya. Oke, langsung coba kita ubah ya. Kita ubah. Berarti W1-nya berubah jadi X cos theta min Y sin theta. W2-nya berubah menjadi di sini R cos P X ya. X sin theta plus R sin P. Y cos theta. Nah, udah deh ya, kita dapat nih. Kita dapat, berarti kalau mau kita buat matriksnya, W1, W2, di sini kita akan punya cos theta min sin theta, di sininya sin theta, di sininya cos theta. Nah, di sebelah sininya kita punya XY. Ya, jadi ini dari sini ya, dari sini ini kita ubah aja jadi bentuk matriks ya yang di sini. Gitu. Jadi kita dapat matriks ini nih. Matriks transformasinya adalah cos theta min sin theta, cos theta. Oke, gitu ya. Kita lihat untuk rotasi-rotasi yang lain. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Apabila setiap vektor pada R2 dirotasikan dengan sudut pi per 6, gitu ya, maka bayangan W dari suatu vektor X, Y adalah, nah berarti ini ya. Jadi kita gantilah tadi ya yang rumusnya cos min sin cos gitu ya. Kita masukin pi per 6 dikalikan XY, kita masukin angkanya, dapatlah kayak gini ya. Ini adalah matriks transformasi untuk vektor pada ruang berdimensi 2 yang dirotasi dengan sudut pi per 6. Contohnya kita punya 1,1, pengen kita transformasikan dengan secara rotasi dengan sudut pi per 6. Gitu. Kita masukin ke yang tadi di sini ya, 1,1 X, Y-nya dapatlah nanti. Oke, berarti kalau kita punya titik vektor 1,1, kemudian kita rotasikan dengan sudut pi per 6, hasilnya akan menjadi akar 3 min 1 per 2A dan 1 plus akar 3 per 2.